jumpa untuk anak-anak untuk pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kita sudah lihat Allah sumber keselamatan sejati. Untuk pertemuan kedua ini materinya beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 6, yaitu yang pertama merumuskan makna hidup beriman, lalu yang kedua menyebutkan aspek penting dalam hidup beriman, yang ketiga menemukan ciri beriman dan buah-buah iman, yang keempat memberi contoh pengalaman iman, yang kelima memilih hal yang diubah dalam dirinya sumber hidup beriman, lalu yang terakhir melakukan doa bersama dalam hidup keluarga. Dalam hidup beragama yang pokok adalah sikap batin. Agama itu bersifat lahiriah, dengan sendirinya menjadi formalisme dan kosong. Tidak semua orang mengaku dirinya memiliki agama atau memiliki iman yang mendalam. Agama merupakan pengungkapan iman dalam arti yang luas. Dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas, yang memampukan orang beriman mengomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Untuk memahami lebih mendalam tentang iman, kita harus memahami tentang wahyu, karena iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Wahyu itu Allah sendiri yang menyapa manusia, yang berbicara dengan manusia, berhubungan secara pribadi dengan manusia. Maka dengan wahyu itu Allah tidak kelihatan. Dari kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, Allah diperkenalkan adalah Allah yang baik, Allah yang bijaksana, Allah yang berkelimpahan cinta kasih. Kalau wahyu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkan tanggapan atas sapaan itu. Tanggapan itulah iman. Konsili Vatikan kedua mengatakan bahwa kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia yang bebas menyerahkan diri setuju kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah pewahyu. Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah dan persetujuan secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah. Iman adalah sikap penyerahan diri manusia dalam pertemuan pribadi dengan Allah. Dengan demikian, beriman artinya tidak hanya sekedar tahu dan sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan yang dipercayai. Dengan kata lain, beriman kepada Allah, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar apalagi memaksakan kehendak sendiri, tidak ragu-ragu. Relasi manusia dengan Allah akan menjadi lebih nyata jika iman tidak hanya diungkapkan melalui doa, tetapi juga dalam hidup sehari-hari, terutama melalui perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan sesama. Orang dapat disebut betul-betul beriman bila ia sungguh menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Karena jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah Yesus pun secara tegas mengatakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Baik anak-anak yang terkasih, sebagai refleksi untuk inti materi, anak-anakku terkasih, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Apakah hidup kita menunjukkan sikap orang yang beriman? Apakah perilaku kita menghidupi iman kita? Penghayatan iman yang benar tidak cukup hanya beribadah dan doa. Iman harus nyata dalam perbuatan dan perilaku sehari-hari. Berpihak pada yang miskin, belah rasa pada yang menderita, memberi semangat pada yang lemah dan putus harapan, menerima orang lain sebagai pribadi. Sudahkah kita melakukan itu sebagai perwujudan iman kita? Baik anak-anak, untuk pertemuan ini, untuk materi yang kedua ini, silakan melakukan doa bersama dengan keluarga dengan tema kerukunan hidup beragama.
bagi anak-anak. Sekian untuk pertemuan materi beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan. Sampai jumpa.